Bab 2666 berjuang untuk hidup. Adegan ini mengejutkan Lu Ye dan Zuyin. Aku belum pernah menemukan hal aneh seperti itu, bahkan dalam cerita klasik klan Feng. Dua binatang hampa yang bergabung menjadi satu tidak berubah terlalu jelas, tetapi warnanya menjadi lebih pekat. Ia berbalik dan menghantam binatang hampa lainnya. Dengan sentuhan tiba-tiba, binatang hampa ini dengan cepat menyatu dengannya. Petik 2. Kakak senior Lu. Ekspresi Zuyin berubah. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu bahwa situasinya tidak baik? Ia bergegas ke belakang binatang hampa dan mengejarnya dengan pedang panjangnya. Namun, binatang hampa khusus ini tidak terlalu terganggu oleh medan gaya urutan waktu dan sangat lincah. Lu Ye tiba-tiba tidak dapat mengejarnya, dan dalam pengejaran ini, setiap binatang hampa menyatu. Lu Ye merasa ada yang tidak beres, jadi ia segera mengubah strateginya dan menyerang binatang hampa yang belum menyatu. Kecepatan binatang hampa ini sangat berkurang oleh medan gaya temporal, sehingga mereka tidak dapat menghindari pembunuhannya. Setelah beberapa saat, pemandangan menjadi jelas, dan sosok banyak binatang hampa menghilang, hanya menyisakan yang terakhir yang hitam dan lengket. Dibandingkan dengan keadaan aslinya, binatang hampa terakhir ini hanya sedikit lebih besar ukurannya, tetapi dalam proses memutar dan menggeliat, ia perlahan berubah menjadi bentuk burung. Meskipun tidak begitu hidup, baik Lu Ye maupun Zuyin mengenalinya sekilas. Bentuk yang diubah oleh binatang hampa ini adalah burung phoenix. Sepasang mata merah menatap dingin ke arah Lu Ye dan Zuyin, dan permusuhan yang merasuki tubuh mereka sangat mengejutkan. Pada saat ini, Lu Ye melangkah maju, kehampaan di sekitarnya terpelintir, dan sosoknya dengan cepat memudar. Ketika ia muncul kembali, seseorang telah muncul di belakang binatang hampa itu, dan pedang Panshan, yang terbungkus dalam kekuatan ruang yang kuat, menebas keras ke arah lehernya. Hampir pada saat yang sama saat ia melesat keluar, Zuyin juga berubah menjadi cahaya putih dan menyerbu ke depan binatang hampa itu. Ketika tinju kecilnya meledak, kehampaan itu runtuh. Cahaya pedang memenuhi udara, dan bayangan tinjunya menyapu udara. Seketika, mata Lu Ye dan Zuyin menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Menghadapi serangan dari depan dan belakang kedua pria itu, binatang buas itu tetap tidak bergerak dan menahan pemboman yang membabi buta. Namun, serangan keras kedua pria itu yang mendarat di atasnya tidak memberikan efek yang besar. Baik itu tebasan Lu Ye atau tinju Zuyin, semuanya diblokir oleh warna hitam yang menari-nari di permukaannya. Lu Ye dengan cepat menyarungkan pedangnya dan melangkah maju. Dia mendarat di sebelah Zuyin. Dia juga berbalik pada saat yang sama, dan mereka berdua dengan cepat melarikan diri keluar. Bukan lawan, binatang hampa ini menyatu dengan lebih dari 20 rekan, dan memiliki kekuatan spasial yang kuat. Sebagai perbandingan, kekuatan mereka berdua tidak dapat menembus perlindungannya. Musuh seperti itu tidak diragukan lagi bukanlah sesuatu yang dapat mereka berdua lawan. Mungkin hanya para tetua klan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Lu Ye dan Zuyin sama-sama orang yang tegas. Karena mereka tahu mereka bukan lawan, bagaimana mungkin mereka mengulur-ulur waktu. Namun, saat berikutnya, Lu Ye merasakan perasaan merayap. Niat membunuh yang sangat tajam di belakangnya dengan cepat menyerangnya, membuat seluruh tubuhnya sakit. Tidak peduli seberapa liar dia berlari, dia tidak dapat menghilangkan niat membunuh itu. Dia tiba-tiba berbalik, dan di bidang penglihatannya, beberapa duri hitam tajam menembus kehampaan dan menyerang. Di atas duri-duri tajam itu, kekuatan ruang memenuhi udara, membuatnya merasakan perasaan yang tidak dapat dia hindari tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindarinya. Perasaan terbuka, yang membuatnya merasa lebih berat hati adalah kecepatan serangan ini sangat cepat. Ketika dia melihatnya, duri-duri itu sudah mendekat. Dia tidak bisa menghindarinya, dan mungkin tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, napas kematian masih terasa di dalam hatinya. Kengerian antara hidup dan mati membuat Lu Ye secara naluriah mengayunkan pisaunya. Di dalam aperture roh sumber, kekuatan benih tahu diaktifkan secara ekstrim pada saat ini. Dengan satu serangan, ruang itu meregang. Meskipun beberapa duri tajam yang mengenai di dekatnya masih menusuk mereka berdua, mereka tidak lagi menimbulkan ancaman yang fatal karena peregangan ruang. Lu Ye tidak punya waktu untuk merenungkan perasaan pisau tadi. Pisau panjang di tangannya dengan cepat membentuk air terjun pisau. Pada saat yang sama, Zuyin juga berbalik untuk menyerang. Dalam serangkaian suara keras, darah berceceran, dan baik Lu Ye maupun Zuyin mundur puluhan kaki sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Dengan serangan pisau ajaib itu, mereka berdua lolos dari bahaya kematian, tetapi mereka masih terluka parah. Zuyin melirik Lu Ye dengan aneh. Dia tahu bahwa orang luar dari klan Phoenix ini telah melampauinya dalam hal ruang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah melampauinya sejauh itu. Karena serangan pedang tadi jelas memiliki jejak keterampilan rahasia klan Phoenix, yang begitu dekat dengan Cakrawala, dan itu adalah level yang tidak dapat dia sentuh saat ini. Tampaknya tidak ada orang luar dari klan Phoenix yang pernah menguasai kekuatan ruang sejauh ini, bahkan senior yang awalnya menciptakan metode benih Tao. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, serangan Void Beast terus-menerus, dan mereka berdua hanya bisa menghadapinya dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, gua itu menjadi sangat ramai. Sosok Lu Ye dan Zuyin bergerak dan berkedip-kedip. Binatang hampa itu berdiri tak bergerak, tetapi duri-duri hitam di tubuhnya terus melesat dengan liar dan dengan kelincahan yang luar biasa, membuat mereka berdua sengsara. Itu saja, yang membuat Lu Ye semakin khawatir adalah bahwa di bawah serangan musuh seperti itu, dia dan Zuyin tidak punya ruang untuk melarikan diri. Jika hanya dia mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini dengan menggunakan teknik penjarahan kekosongan, tetapi jika dia melarikan diri, Zuyin akan mati tanpa bantuan apapun. Dan sekarang mereka berdua hampir tidak bisa menahan serangan binatang hampa itu. Medan gaya waktu Zuyin juga memainkan peran penting.
Dampak medan gaya ini pada musuh sebenarnya tidak besar, tetapi dampaknya sangat halus sehingga dapat membuat kedua orang itu tidak akan runtuh pada sentuhan pertama. Kakak senior, bunuh dia. Zuyin berteriak, potongan sisik naga tiba-tiba muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia mengenakan sepotong baju besi sisik naga, dan dia tanpa rasa takut menyerbu ke arah binatang hampa itu. Baik dia maupun Lu Ye tidak beruntung karena selalu dipukuli dengan pasif, jadi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berjuang mati-matian. Dia bergegas maju dan diserang oleh banyak serangan. Bahkan sisik naga yang kuat pun tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zuyin berlumuran darah dan penuh dengan luka tusuk. Untungnya, tubuh naga itu kuat. Luka-luka dari lubang-lubang ini tampak mengerikan, tetapi mereka pulih dengan cepat. Zuyin mendatangi binatang buas itu lagi, dan duri tajam lainnya mengenai dahinya. Sudah dapat diduga bahwa jika pukulan ini mengenai, Zuyin pasti akan mati. Dia tampaknya tidak menyadarinya, dia hanya tampak tenang dan meninju. Sebuah pisau panjang ditebaskan dari tusukan diagonal, mengenai paku hitam yang mematikan di tengahnya. Meskipun pukulan ini tidak memotong paku itu, ia menangkisnya, menyerempet pelipis Zuyin, mengeluarkan sepotong daging dan darah. Sehelai rambut seputih salju, tinju kecil itu jatuh pada binatang buas Void, dan binatang buas Void itu terkejut. Lu Ye sangat terkejut karena ketika dia dan Zuyin bekerja sama, mereka tidak dapat menembus perlindungan binatang buas itu. Mengapa pukulan ofensif Zuyin berhasil? Dan ketika Zuyin meninju untuk kedua kalinya, dia akhirnya melihat keseluruhan cerita dengan jelas dan semangatnya tiba-tiba terangkat. Setelah menerima dua pukulan Zuyin, binatang buas itu tampaknya menyadari ancamannya, dan menyerangnya dengan banyak serangan. Melihat situasinya tidak baik, Zuyin segera mundur. Mengambil kesempatan ini, Lu Ye menghunus pedangnya dan menebas. Pedang ganas ini menghantam Void Beast, dan warna hitam yang menari-nari di permukaan tidak menunjukkan riak apapun. Namun, sosok Void Beast sedikit mandek. Terpengaruh oleh ini, banyak duri yang menyerang Zuyin juga kehilangan kekuatannya, dan akhirnya mengeluarkannya dari krisis. Pedang kedua Lu Ye telah ditebas. Sama seperti situasi tadi, pedang ini tidak menyebabkan riak apapun, tetapi malah menyebabkan beberapa kerusakan pada Void Beast. Rahasia mengalahkan ternak. Dia telah berlatih teknik ini dengan Su Yan ketika dia bertarung melawan Putra Xing Yuan, tetapi dia secara tidak sengaja menguasainya dan hanya memiliki kulitnya, yang sama sekali tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Keadaannya berbeda sekarang. Pencapaiannya di bidang ruang tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Dia sangat nyaman menggunakan teknik rahasia ini. Tetapi itu tetap berkat Su Yin, karena jika dia tidak menggunakannya tadi, Lu Ye tidak akan pernah ingat bahwa dia telah berlatih teknik rahasia ini. Zu Yin tidak diragukan lagi telah berlatih teknik ini. Dan teknik ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk menghadapi binatang hampa ini. Keduanya saling memandang dan langsung merasa percaya diri. Mereka segera bersorak dan mulai bertarung dengan binatang hampa itu. Dia terluka dari waktu ke waktu, belum lagi Zuyin. Setelah mengenakan sisik naga, kecuali bagian vitalnya diserang, dia akan sepenuhnya mengabaikan serangan binatang hampa itu, seolah-olah dia ingin menukar luka dengan luka. Sebagai naga yang kuat secara fisik, dia memiliki modal ini. Meskipun Lu Ye tidak seganas Zuyin, dia masih berjuang untuk hidupnya. Situasi saat ini adalah musuh sudah mati, atau dia dan Zuyin binasa di sini. Tidak ada pilihan lain. Setelah beberapa saat pertempuran sengit, ekspresi Lu Ye menjadi serius. Tidak cukup, jauh dari cukup. Meskipun dia dan Zuyin menggunakan teknik rahasia memukuli ternak untuk menyebabkan beberapa gangguan dan kerusakan pada binatang hampa itu, masih ada jalan panjang untuk membunuhnya. Kuncinya adalah wajah Zuyin berangsur-angsur menjadi pucat. Ini adalah beban yang mengaktifkan medan gaya berurutan. Medan gaya ini dipertahankan sepanjang waktu, yang menghabiskan banyak Zuyin. Setelah dua perang sebelumnya, Zuyin butuh waktu untuk pulih. Sekarang dia mungkin sudah mencapai batasnya. Tepat ketika Lu Ye sedang memikirkan ini, Zuyin tiba-tiba mengeluarkan teriakan manis dan memuntahkan manik-manik bundar yang seputih giok, hangat dan tanpa cacat. Ada bayangan naga putih yang berenang di manik-manik bundar itu. Bola naga. Semua klan naga memiliki bola naga. Tidak seperti biksu dari ras lain, klan naga tidak membutuhkan prajurit Tao, karena bola naga adalah prajurit Tao mereka. Kultivasi dan kemajuan mereka didasarkan pada ini. Penguasa naga terkuat di dunia saat ini memiliki kualitas bola naga. Itu sebanding dengan harta karun, itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan ketika seekor naga mengorbankan bola naganya sendiri, tidak diragukan lagi saat itulah dia berada di ujung tanduk dan siap bertarung untuk hidupnya. Lu Ye tahu mengapa Zuyin mengorbankan bola naga. Itu karena dia tidak bisa lagi mempertahankan medan gaya temporal. Pertarungan itu sudah sulit. Begitu medan gaya temporal hilang, semua upaya yang telah mereka lakukan akan sia-sia, dan situasinya mungkin akan berubah menjadi lebih buruk. Jadi dia harus mempertahankan medan gaya waktu apapun yang terjadi. Dan saat dia mengorbankan bola naga, medan gaya urutan waktu yang memenuhi keempat arah jelas lebih kuat satu tingkat, karena serangan binatang buas itu terpengaruh, dan itu sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Ini tidak seberapa, tetapi dalam pertempuran seperti ini sangat penting. Bab 2667 Kekuatan Waktu dan Ruang. Kakak senior, ayo kita pergi dan sampaikan pesan untukku kepada Raja Naga. Tak seorang pun yang harus disalahkan atas bencana ini. Setelah mengorbankan bola naga, Zuyin tiba-tiba berbicara. Dia menyadari bahwa terus membuang-buang waktu seperti ini bukanlah pilihan. Begitu dia tidak bisa lagi mempertahankan medan gaya temporal, mereka berdua akan mati bersama.
Daripada melakukan ini, akan lebih baik membiarkan Lu Ye melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya sementara dia tetap tinggal untuk menjerat binatang hampa ini. Lu Ye telah mampu mengendalikan seni gerakan hampa. Dia lebih baik darinya dalam pencapaian spasial dan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Dia bahkan dengan serius meminta Lu Ye untuk membawa pesan ke Long Zun, karena takut Lu Ye akan dimintai pertanggungjawaban oleh kota naga atas kematiannya. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi hanya menutup telinga terhadapnya. Jika dia bersedia melarikan diri sendirian, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang? Karena kita berada dalam kesulitan yang sama, tentu saja kita harus maju dan mundur bersama. Jika dia meninggalkan Zuyin hari ini, dia tidak akan bisa melewati ujian di dalam hatinya. Yang terpenting adalah saat Zuyin mengorbankan bola naganya dan medan gaya temporal menguat, Lu Ye menemukan sesuatu yang aneh. Inti dari medan gaya waktu adalah perwujudan kekuatan waktu. Tadi, Lu Ye tidak dapat mendeteksi apapun, tetapi setelah kekuatan waktu di sisi Zuyin meningkat, dia benar-benar menyadari bahwa kekuatan aneh ini terkait dengan kekuatan yang tersisa di pisau Panshan miliknya. Kekuatan ruang dan kecocokannya. Tampaknya kedua kekuatan ini dapat diintegrasikan menjadi satu. Mengapa ini terjadi? Saat pikiran melintas di benaknya, dia mencoba memobilisasi kekuatan di medan gaya temporal. Tetapi saat berikutnya Lu Ye menemukan bahwa dia tidak dapat menyatu karena kedua kekuatan itu tidak dimiliki oleh orang yang sama, jadi penyatuan itu tidak dapat benar-benar selesai. Ketika dia mencoba ini, Zuyin tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Kekuatan waktu adalah miliknya, dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan apapun. Dia hanya merasa bahwa Lu Ye ingin memobilisasi kekuatan di medan gaya temporalnya. Gagasan ini terlalu aneh. Namun, dia samar-samar menyadari niat Lu Ye, dan berkata, saudaraku, waktu dan ruang adalah satu. Tanpa ruang sebagai pembawa, waktu tidak memiliki arti. Demikian pula, tanpa berlalunya waktu, ruang juga merupakan genangan air yang tergenang. Kedua kekuatan ini memang mungkin untuk menyatu, tetapi kamu dan aku tidak memiliki kemampuan itu. Dikabarkan bahwa leluhur dari dua klan naga mengendalikan kekuatan tertinggi dan aneh ini. Sebagai seekor naga, dia mengendalikan kekuatan waktu. Garis keturunannya telah kembali ke leluhurnya dan dia memenuhi syarat untuk mempraktikkan kekuatan ruang, jadi dia secara alami tahu banyak tentang masalah ini. Sebenarnya, jika pencapaiannya dalam bidang ruang jauh lebih dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk menggabungkan kedua kekuatannya dan mengembangkannya menjadi kekuatan baru. Sayang sekali setelah bertahun-tahun, sangat sulit baginya untuk meningkatkan pencapaiannya dalam bidang ruang, dan dia tidak pernah mampu memenuhi persyaratan. Situasi saat ini adalah pencapaian waktunya memenuhi persyaratan, dan pencapaian ruang Lu Ye juga memenuhi syarat, tetapi bagaimana kedua kekuatan itu dapat diintegrasikan? Bahkan saudara kandung tidak dapat melakukan ini, apalagi dua orang yang baru saling kenal dalam waktu singkat. Jadi begitu, Lu Ye menunjukkan ekspresi terkejut, dan menebas dengan pisau panjang di tangannya, begitu dekat dengan ujung dunia sehingga kekosongan membentang. Dibandingkan dengan pertama kali dia menggunakan teknik rahasia ini, dia sekarang jauh lebih terampil. Ada beberapa hal yang hanya kehilangan kesempatan. Lu Ye baru saja secara tidak sengaja melakukan teknik ini, jadi tentu saja dia dapat melakukannya untuk kedua kalinya, dan itu bahkan lebih baik. Memanfaatkan kesempatan singkat yang diciptakan oleh teknik ini, dia melesat ke sisi Zuyin, kekuatannya melonjak, dan lingkaran rune aneh menyebar lapis demi lapis seperti bunga teratai yang mekar. Bersama, Zuyin segera menunjukkan ekspresi heran, karena ketika pola ini menutupi tubuhnya, dia menemukan bahwa Qi dan Lu Ye-nya langsung menyatu, tanpa ada yang salah, seolah-olah Qi kedua orang itu adalah satu. Maju, teriak Lu Ye, meraih lengan Zuyin dengan satu tangan. Ketika tubuhnya bergerak, kedua sosok itu menghilang dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Hampir di saat berikutnya, banyak serangan menghancurkan sisa gambar mereka berdua. Di belakang Void Beast, Lu Ye muncul bersama Zuyin. Qi dan pola cabang yang sama masih dipertahankan, dan pedang Panshan ditebas. Pada bilahnya, kekuatan ruang terjerat, dan pada saat yang sama, Lu Ye memanfaatkan kekuatan di medan gaya urutan waktu Zuyin. Dua kekuatan yang awalnya tidak dapat menyatu secara aneh bergabung menjadi satu tempat pada saat ini, berevolusi menjadi kekuatan misterius baru. Itulah kekuatan tertinggi ruang dan waktu. Pedang itu jatuh, tetapi masih tidak ada riak di tubuh binatang hampa itu. Namun dengan penggunaan teknik rahasia memukul sapi, kekuatan aneh di pedang itu dengan mulus menembus ke dalam tubuh binatang hampa itu, langsung menyentuh benih Tao. Ada saat-saat yang menegang, dan banyak duri tajam yang menari-nari di permukaan tubuh binatang void itu membeku. Kemudian tubuhnya mulai bergetar hebat, dan bahkan mengeluarkan suara tumpul yang mirip dengan teriakan burung phoenix. Pisau ini tampaknya telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Mata Lu Ye tiba-tiba berbinar. Pertarungan sebelumnya sangat menyedihkan karena baik dia maupun Zuyin tidak mampu membunuh binatang buas itu. Serangan mereka seperti menggaruk gatalnya, jadi meskipun teknik rahasia membunuh sapi berhasil, tetap saja tidak ada gunanya. Namun, keadaan sekarang berbeda. Kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan waktu dan ruang tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada kekuatan ruang murni. Itulah kekuatan yang benar-benar dapat menyebabkan trauma pada binatang buas itu. Dan saat pedang itu jatuh, baik Lu Ye maupun Zuyin memiliki banyak pencerahan dalam pikiran mereka, dan mereka tampaknya dapat melihat sifat kekuatan ini dengan lebih jelas. Pedang kedua Lu Ye telah terputus. Jika kekuatan waktu bukan miliknya, akan butuh waktu lama baginya untuk memanfaatkannya, dan Lu Ye bahkan ingin mengaktifkan teknik rahasia menggetarkan pisau. Namun, butuh proses baginya untuk memanfaatkan kekuatan Zuyin dan menggabungkannya dengan miliknya sendiri, jadi tidak mungkin dia bisa mengayunkan pedang terlalu banyak kali dalam waktu singkat.
Saat pedang ini jatuh, kerusakan pada binatang buas itu tampaknya lebih besar. Tubuhnya bergetar hebat, dan banyak duri hitam menari liar, membentuk niat membunuh yang tak terbatas, dan menyerang Lu Ye dan Zhu Yin. Lu Ye dan Zhu Yin bergerak dan berkedip, menghindari satu serangan demi satu serangan. Setelah berdiri teguh, dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang hampa itu bergerak cepat. Mata Lu Ye berbinar. Orang ini telah berdiri diam sejak dia bergabung dengan banyak teman, tampak tak terhentikan. Sekarang setelah dia menderita kerugian, dia akhirnya tahu bahwa dia takut. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh dua pukulan tadi sangat besar, dan dia sudah merasakan krisis. Saat berlari, serangan binatang hampa itu tidak berhenti. Sebaliknya, serangannya menjadi semakin ganas. Duri-duri hitam pekat berubah menjadi bayangan tak berujung, dan kehampaan di segala arah menjadi tidak stabil. Lu Ye memimpin Zhu Yin untuk menghindari dan mengejarnya, tetapi efeknya tidak terlihat jelas. Orang ini terlalu cepat dan sangat lincah. Jika Lu Ye meleset dari sasaran dengan pedang panjangnya, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya. Yang lebih membuatnya khawatir adalah kondisi Zhu Yin yang berangsur-angsur memburuk. Dia berada di bawah beban yang sangat besar karena mempertahankan medan gaya waktu untuk waktu yang lama, dan kemudian bahkan mengorbankan bola naga miliknya sendiri. Dia tidak bisa bertahan lama seperti ini. Jika Zhu Yin tidak bisa membunuh binatang buas itu sebelum dia kelelahan, mereka berdua akan berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin Lu Ye bersedia melakukannya? Untuk sesaat, dia hanya berhenti di tempatnya, menatap binatang buas yang bergerak cepat itu. Dia mengangkat pisau panshan tinggi-tinggi, dan kekuatan waktu dan ruang bertahan di pisau panjang itu. Tebas dengan ganas, begitu dekat dengan akhir dunia. Teknik rahasia ini tidak hanya dapat meregangkan ruang, tetapi juga memperhalus jarak di dalam ruang. Namun, Lu Ye segera menemukan bahwa pedang itu menghadapi perlawanan yang hebat saat ditebas. Binatang hampa itu jelas menyadari keganasan pedang ini, jadi ia juga menggunakan kekuatannya untuk menggunakan kekuatan ruangnya sendiri untuk mengganggu kinerja teknik rahasia akhir dunia. Ini adalah konfrontasi mereka masing-masing di jalan ruang. Pisau panjang itu perlahan ditekan ke bawah, dan ruang antara kedua orang itu dan binatang hampa itu hancur seperti cermin, lapis demi lapis, sangat aneh. Zhu Yin juga menyadari kuncinya, dan juga memobilisasi kekuatan ruangnya sendiri untuk bergabung dalam konfrontasi. Pencapaiannya di bidang ini tidak sebaik Lu Ye saat ini, dan bahkan lebih jauh di belakang binatang hampa. Namun, dalam konfrontasi seperti itu, pengerahan tenaganya yang tiba-tiba memainkan peran penting. Lu Ye jelas merasakan bahwa perlawanan pada bilah pedang itu tiba-tiba menjadi lebih kecil. Pedang panjang itu akhirnya jatuh. Terdengar suara klik samar, dan binatang hampa yang berlari itu tampaknya telah disambar petir, dengan banyak retakan terbuka di tubuhnya. Benih Tao ini awalnya merupakan gabungan dari benih Tao dari banyak binatang hampa. Jika tidak ada gangguan eksternal, ia masih dapat menjaga keseimbangan. Namun, serangan terus-menerus antara Lu Ye dan Zhu Yin telah merusak keseimbangan ini, terutama pada akhirnya. Pisau ini menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Benih Tao itu retak dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Di dalam binatang hampa, rekan-rekan yang sebelumnya menyatu itu terpisah satu demi satu, masing-masing memegang benih Tao mereka sendiri. Melihat ini, Lu Ye melangkah maju dan menusuk lurus dengan pisau panjangnya. Terdengar suara dentang lembut, dan ujung pisau itu jelas menyentuh sesuatu, dan benih Tao tertusuk keluar. Binatang hampa itu membeku di tempat, bergetar hebat, dan musnah tak terlihat. Lawan yang paling sulit dipenggal, tetapi pertempuran itu masih belum berakhir. Banyak binatang hampa yang sebelumnya menyatu kini telah melarikan diri dan melancarkan serangan dari segala arah, tetapi binatang hampa biasa ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Lu Ye dan Zhu Yin. Bagaimanapun, mereka berdua telah bekerja sama untuk membunuh banyak binatang hampa seperti itu sebelumnya. Cahaya pedang itu terang benderang, dan binatang buas itu dihancurkan satu persatu. Setelah beberapa saat, pertempuran mereda, Lu Ye membubarkan pola Dao, Zhu Yin mengambil bola naga dan jatuh ke tanah dengan lembut. Meskipun dia hanya seorang asisten dalam pertempuran ini, konsumsinya jauh lebih besar daripada Lu Ye. Beban ganda dari medan gaya waktu dan pengorbanan bola naga membuatnya tampak seperti boneka porselen yang rusak saat ini, dengan permukaan kulitnya tertutup. Retakan, Lu Ye dengan cepat mengeluarkan ramuan pemulihan dari cincin penyimpanan dan memberikannya padanya sebelum dia sempat mengumpulkan jarahan. Tak perlu dikatakan, benih Tao yang diperoleh dari membunuh banyak binatang hampa, benih Tao dari binatang hampa khusus itu sangat kental. Jika dimurnikan, panennya akan sangat banyak. Yang membuat Lu Ye khawatir adalah bahwa setelah kematian binatang hampa khusus itu, sehelai bulu tetap ada. Bulu itu tidak terlalu panjang, kira-kira sepanjang sumpit, dan tidak memiliki warna apapun, juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa di dalamnya. Tetapi ini seharusnya menjadi alasan mengapa binatang hampa khusus itu lahir. Naga memiliki manik-manik naga, dan burung phoenix memiliki bulu burung phoenix. Setiap burung phoenix memiliki bulu burung phoenix yang unik. Arti bulu burung phoenix ini bagi burung phoenix sama seperti manik-manik naga bagi naga. Namun, tidak seperti naga, burung phoenix memiliki. Sedikit yang akan menganggap Feng Yu sebagai prajurit Tao mereka. Bab 2668 Aku sudah kenyang. Su Yan sebelumnya telah memberikan Lu Ye salah satu bulunya, tetapi itu bukanlah bulu phoenix yang paling unik, jadi meskipun kekuatan bulu itu dikonsumsi, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Klan Phoenix yang meninggal di sini adalah seorang senior yang tidak tahu berapa tahun yang lalu. Setelah kematiannya, kekuatan ruang angkasa memunculkan banyak binatang buas. Dengan bulu phoenix itu sebagai fondasinya, binatang buas khusus itu lahir. Lu Ye, yang sedang memeriksa bulu phoenix itu, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menoleh untuk melihat ke samping.
Di bidang penglihatannya, sebuah bola api terbang, dan di dalam api itu, ada sosok Phoenix kecil yang terbang. Ini membuat matanya menyala, karena dia merasakan aura klan Phoenix tertentu dari api itu. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa klan Yufeng menemukan jejaknya dan Zhu Yin melalui metode ini. Itu seharusnya tertarik oleh akibat pertempuran tadi. Benar saja, suara yang agak samar segera datang dari api, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Seketika, api itu menghilang. Wujud asli lawannya belum tiba, tetapi karena ia telah ditemukan melalui metode ini, seharusnya tidak butuh waktu lama bagi wujud aslinya untuk tiba di sini. Lu Ye merasa lega, ia akhirnya terselamatkan. Meskipun dengan pencapaiannya saat ini di bidang ruang angkasa, selama ia memiliki cukup waktu, ia mungkin tidak akan dapat menemukan jalan keluar, tetapi ini masih belum pasti. Bahkan klan Phoenix yang sebenarnya dapat jatuh ke dalam koridor ruang angkasa ini. Dapat dibayangkan bahwa bahaya di sini bukan satu-satunya yang ia temui, pasti ada bahaya yang lebih besar. Memanfaatkan waktu ini, Lu Ye juga sedikit memperbaiki dirinya sendiri. Zhu Yin menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini dan terluka parah. Ia juga tidak utuh. Setelah minum teh, sesosok tiba-tiba memasuki gua. Lu Ye mendongak dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian merah menyala, bahkan rambutnya terbakar seperti api. Ia memiliki leher yang putih dan ramping, rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda tinggi, dan pakaiannya memeluk tubuhnya yang halus. Memberi orang perasaan yang sangat cakap. Begitu dia muncul, matanya tertuju pada kerangka besar itu, dengan tatapan sedih di matanya. Bukan rahasia lagi di antara klan Feng bahwa seorang anggota klan pernah jatuh ke koridor luar angkasa. Klan Feng juga telah mengirim tenaga untuk mencarinya berkali-kali, tetapi selalu tidak menemukan apapun. Tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengannya secara kebetulan hari ini. Zhu Yin memiliki tubuh yang kuat. Setelah sedikit perbaikan, dia tampak baik-baik saja di luar, tetapi wajahnya masih sedikit pucat. Dia perlahan berdiri dan memberi hormat, saya telah bertemu dengan tetua Jiuyin. Lu Ye tidak mengenali orang ini dan buru-buru mengikutinya untuk memberi hormat. Huang Jiuyin mengalihkan pandangannya dari kerangka besar itu dan melirik Zhu Yin terlebih dahulu, matanya penuh dengan kekhawatiran, apakah Yiner baik-baik saja? Zhu Yin menggelengkan kepalanya, tidak serius. Huang Jiuyin mengangguk sedikit, lalu menatap Lu Ye, melirik ke atas dan ke bawah, memastikan Lu Ye baik-baik saja, lalu mengalihkan pandangannya. Ekspresi Lu Ye seperti biasa, tetapi dia merasa bahwa perbedaan perlakuannya agak besar. Tampaknya masalah antara dia dan Su Yan bukan hanya ketidaksukaan Tuan Phoenix, tetapi mereka hanya tidak ikut campur. Tidak ikut campur tidak berarti mereka akan memberi Lu Ye pandangan baik. Sejak zaman kuno, orang luar klan Feng telah diperlakukan seperti ini. Huang Jiuyin mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan ruang tempat kerangka besar itu berada tampaknya terisolasi. Kerangka itu dengan cepat menjadi lebih kecil dan diambil ke tangannya. Ikuti aku, jangan berlarian. Dia memperingatkan, dan segera memimpin jalan ke depan. Koridor-koridor di koridor ruang angkasa berubah tak terduga, dan dia harus segera kembali ke rute semula, jika tidak, jika terlalu lama, dia harus mencari jalan keluar lagi. Dia memimpin jalan, dengan cekatan berbelok satu demi satu sudut, diikuti oleh Lu Ye dan Zhu Yin. Ruang di koridor ruang angkasa ini kacau dan berlapis-lapis, tetapi Huang Jiuyin mengikuti jalan yang sudah dikenalnya. Setelah sekitar 2 jam, Lu Ye tiba-tiba melihat kilatan cahaya datang dari depan. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia akan meninggalkan koridor ruang angkasa. Benar saja, saat Huang Jiuyin melewati cahaya ini, penglihatannya berubah dan dia telah meninggalkan tempat di mana dia telah terperangkap selama berhari-hari. Sekilas, dia melihat Su Yan menunggu di luar, begitu pula 2 tetua klan Phoenix. Kakak Yan, Zhu Yin bergegas keluar dari belakangnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Su Yan, tampak seperti dia sangat ketakutan. Su Yan menepuk bahunya dengan ringan dan menatap Lu Ye dengan khawatir. Lu Ye menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan Su Yan merasa lega. Huang Jiuyin dan 2 tetua klan Phoenix sedang berbicara melalui pikiran spiritual mereka. Saat ini, ada orang kuat klan Phoenix lainnya yang sedang mencari Lu Ye dan Zhu Yin di koridor luar angkasa. Namun, karena mereka tidak dapat menyampaikan berita tepat waktu, mereka tidak menyangka bahwa kedua orang kecil ini telah lolos dari masalah. Namun, mereka akan keluar sesekali untuk memeriksa situasi, dan pada saat yang sama, mereka juga ingin menghindari tinggal di koridor luar angkasa terlalu lama dan menyebabkan sirkuit berubah. Jadi selama Anda menunggu di sini sebentar, orang-orang kuat klan Phoenix itu akan kembali. Pencarian Lu Ye dan Zhu Yin kali ini juga memberikan keuntungan yang tak terduga bagi klan Feng. Meskipun kerangka klan Feng tidak berguna, mereka tetap saja tertinggal di belakang oleh anggota klan senior. Karena mereka dibawa keluar, mereka harus ditempatkan dengan benar. Kalian harus kembali, dan jangan memasuki koridor ruang angkasa lagi dalam waktu dekat. Huang Jiuyin tiba-tiba menoleh untuk melihat Lu Ye dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya. Klan Feng sangat ketakutan dengan apa yang terjadi kali ini. Jika ada yang salah dengan Zhu Yin, mereka benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada Long Cheng. Meskipun Long Cheng tidak akan mempermasalahkannya karena ini, itu tidak akan memengaruhi hubungan antara kedua keluarga, tetapi klan Feng sendiri merasa kasihan karenanya. Dalam analisis terakhir, kecelakaan ini sepenuhnya disebabkan oleh Tai Chu Utong. Ya, Su Yan menjawab, membawa Lu Ye dan Zhu Yin kembali ke sarang Phoenix mereka. Setelah beberapa saat, di sarang Phoenix, Zhu Yin menatap Su Yan dan kemudian Lu Ye, ekspresinya menjadi sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Zhu Yin buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Su Yan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal tetapi tidak berhasil, jadi dia mengantarnya sendiri.
Setelah kembali, dia menatap Lu Ye dengan curiga, "Kakak, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Yiner?" Meskipun mereka berdua tidak memiliki hubungan darah dan bahkan tidak dari ras yang sama, mereka sedekat saudara perempuan karena mereka tumbuh bersama. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan Zhu Yin baru saja lolos dari bahaya, jadi dia seharusnya punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi Zhu Yin tidak bertindak dengan benar. Awalnya dia tidak memiliki kecenderungan ini, sampai dia mempertemukan Zhu Yin dan Lu Ye kembali. Apakah ada kesalahpahaman antara aku dan dia? Lu Ye menjawab tanpa sadar saat dia memahami keajaiban luar angkasa. Jika ada kesalahpahaman, mereka berdua berpelukan telanjang saat mereka terjebak di koridor luar angkasa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu dan itu adalah cara sementara dalam situasi putus asa. Dia tidak akan memiliki ide khusus, dan Zhu Yin tidak akan memiliki dendam. Namun setelah mengatakan ini, dia menyadari bahwa alasan mengapa Zhu Yin bertindak seperti itu hanyalah karena dia menyadari hubungannya dengan Su Yan. Jika dia adalah orang luar dari klan Phoenix lain, Zhu Yin mungkin hanya akan menganggap kejadian itu sebagai kejadian yang berlalu, tetapi dia adalah orang luar Su Yan. Su Yan mengerutkan kening, "Yiner aneh." Lu Ye mengeluarkan segenggam benih tahu ruang, "Yaner, berikan aku setengahnya." Itulah yang kudapatkan dari membunuh binatang buas itu di akhir. Saat itu, aku sedang sibuk memperbaiki dan menyembuhkan luka-lukaku, dan aku tidak punya waktu untuk memurnikannya. Aku berencana untuk memberikan beberapa kepada Zhu Yin setelah aku keluar, tetapi gadis naga itu sudah melarikan diri. Dalam kasus ini, hal yang sama berlaku untuk membaginya dengan Su Yan. Mengapa begitu banyak? Su Yan terkejut. Dia baru saja bergabung dengan Tao dan belum memasuki koridor ruang angkasa untuk berlatih. Namun, dia belum pernah makan daging babi dan melihat babi berlarian. Dia tahu bahwa membunuh binatang buas di koridor ruang angkasa dapat memperoleh benih Tao. Beginilah cara klan Phoenix berlatih di generasi sebelumnya. Ya, tetapi sepertinya aku belum pernah mendengar klan Phoenix manapun yang mendapatkan begitu banyak benih Tao sekaligus. Beruntung, Lu Ye tersenyum, membelah Zhong Tao menjadi dua, dan menarik setengahnya di depan Su Yan. Su Yan menggelengkan kepalanya, "Ini adalah hasil pengalaman kakak senior. Aku tidak bisa membaginya. Namun, dengan begitu banyak spesies Tao, kakak senior mungkin tidak punya waktu untuk memurnikannya. Sebaliknya, kamu bisa mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada pemimpin klan, dan dia akan memberimu manfaat yang sesuai." Aku bisa memurnikannya. Saat Lu Ye berbicara, dia mengambil benih Tao di tangannya. Di bawah kekuatan pohon bakat, benih Tao yang bening itu dengan cepat menjadi lebih kecil, seperti kepingan salju yang mencair di bawah terik matahari. Mulut Su Yan sedikit melengkung, dan dia segera menunjukkan ekspresi khawatir, "Kakak senior, apakah tidak akan ada masalah dengan pemurnianmu seperti ini?" Belum lagi Lu Ye, orang asing, bahkan para tetua klan Phoenix tidak dapat memurnikan kekuatan benih Tao secepat itu. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ye, tetapi itu sedikit di luar akal sehat. Lu Ye mengerutkan kening dan menyentuh perutnya, "Aku merasa sedikit kenyang. Sekarang bukan hanya sedikit, tetapi selalu sedikit." Sejak dia mulai memurnikan benih Tao dari binatang Void, dia tampaknya telah memakan Haisei. Meskipun dia telah mencernanya, dia makan lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan pencernaannya agak tidak mampu mengimbangi. Melihat ekspresi khawatir Su Yan, Lu Ye tersenyum dan berkata, "Tapi tidak masalah, aku punya alasan sendiri." Su Yan ragu. Lu Ye menarik setengah dari benih Tao di depannya lagi, "Aku tidak memberimu apapun, kamu ambil ini." Su Yan tertawa, "Aku tidak bisa memurnikan begitu banyak." Tidak dapat menahan diri, Lu Ye akhirnya mengeluarkan beberapa koin, mendorong sisanya kembali, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Terima kasih, saudara senior." Melihat ini, Lu Ye tidak lagi menekan, dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menelan dan memurnikan semua benih ruang yang tersisa. Itu menjadi lebih serius. Su Yan sedang memurnikan benih Tao. Melihat ekspresinya yang sulit dan panas yang naik dari kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, "Kakak senior, apakah kamu ingin membantu?" Lu Ye membuka matanya, "Yaner, bisakah kamu membantuku?" Jika tidak, Su Yan tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Su Yan berkata, "Senior Wai Lang yang menciptakan metode rahasia Tao Ruang juga menciptakan metode rahasia lain, khusus untuk kita, klan Phoenix, untuk membantu Wai Lang mempraktikkan Tao Ruang." Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, senior ini benar-benar luar biasa. Karena dia memiliki metode yang luar biasa, aku akan mengkhawatirkan Yaner. Yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah karena suatu alasan, Su Yan tersipu. Dan wajahnya semakin memerah. Namun, dia melihat Su Yan mengangkat tangannya dan seluruh ruang sarang Phoenix disegel. Bab 2669 sesuatu yang besar terjadi. Di kamar tidur, di ranjang yang harum, dua tubuh saling menempel erat, duduk berhadapan. Su Yan tidak setinggi Lu Ye, tetapi saat ini dia setengah kepala lebih tinggi darinya. Dengan Wenxiang Nefrite di lengannya, Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk memasang ekspresi serius. Wajah Su Yan begitu merah hingga hampir berdarah, dan suaranya sedikit bergetar, "Persekutuan ini memungkinkan kami, klan Phoenix, untuk membantu memilah kekuatan ruang dalam tubuh Wai Lang, jadi ada beberapa persyaratan untuk berlatih." Pada titik ini, dia tiba-tiba menggigit bibir bawahnya dan menatap Lu Ye dengan mata berkaca-kaca. Lu Ye tampak polos. Bukannya dia ingin menyakiti, itu hanya reaksi naluriah. Dia diam-diam berpikir bahwa senior Wai Lang mungkin bukan orang yang serius. Kontrak kerjasama ini pada dasarnya adalah teknik kultivasi ganda. Bagaimana mungkin orang yang serius menciptakan metode rahasia seperti itu?
Dan dari apa yang dimaksud Suyan, ini bukan sekadar kultivasi ganda sederhana, tetapi kultivasi ganda jiwa dan tubuh pada saat yang sama. Yaner, katakan padaku. Dia segera menenangkan diri dan mendengarkan dengan saksama. Suyan menenangkan diri dan kemudian menjelaskan secara rinci poin-poin penting dari kesepakatan bersama ini. Setelah beberapa saat, tubuh jiwa Suyan melayang ke lautan jiwa Luye, dan kedua tubuh jiwa itu menyatu satu sama lain, tampak menyatu menjadi satu. Dalam prosesnya, Luye menemukan keindahan metode rahasia ini. Dia telah memakan HSC begitu lama dan mengalami kesulitan mencerna. Namun, dengan bantuan Suyan, pencernaannya jelas sangat membaik. Tidak hanya itu, dalam latihan bersama ini, selain mencerna akumulasinya sendiri, dia juga dapat memperoleh manfaat dari Suyan. Dengan demikian, hal yang sama berlaku untuk Suyan. Jadi Suyan terkejut menemukan bahwa Luye memiliki kecenderungan untuk menjadi sama baiknya dengan dirinya dalam hal pencapaian di jalan ruang. Ini membuatnya merasa luar biasa. Luye Mingming baru saja memadatkan benih tahu ruangnya sendiri beberapa waktu yang lalu. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja memulai tahu ini. Bagaimana dia bisa mengejarnya sebagai klan Phoenix murni dalam waktu yang singkat. Namun kenyataannya, memang begitu. Niat awalnya adalah untuk membantu Luye memilah kekuatan ruang di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin mengambil manfaat darinya sendiri. Saat ini, di kota naga, melihat seluruh dunia batin, orang terkuat yang diakui adalah Bakyu, tetapi kota Hedao pertama yang diakui bukanlah kastil Ichifunya, tetapi kota naga suci. Ini bukan hanya karena ada begitu banyak orang kuat di kota naga, tetapi juga karena ukurannya. 10 kota Hedao teratas di dunia batin, kecuali kasus khusus kota Kazuo, tidaklah kecil skalanya, tetapi tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kota Senglong. Seluruh kota naga suci begitu besar hingga hampir setara dengan galaksi di langit berbintang. Alasan mengapa kota itu begitu besar terutama karena jumlah keturunan naga terlalu banyak. Inti dari kota naga adalah istana naga, yang juga merupakan fondasi kota naga. Seluruh istana naga memancarkan suasana yang mewah. Mutiara seukuran kepala tersebar di mana-mana, masing-masing tak ternilai harganya, membuat seluruh istana naga seterang siang hari setiap saat. Di suatu tempat di Istana Naga, di aula, Zhu Yin, yang telah kembali dari sarang Phoenix, sedang berlatih. Ada kekuatan waktu yang melimpah yang menyelimuti tubuhnya, dan ada juga kekuatan ruang yang bercampur. Dia mengerutkan kening, mencoba menyatukan kedua kekuatan ini menjadi satu tempat. Bergabung dengan Luye untuk bertarung, Luye menggunakan medan gaya urutan waktunya untuk menampilkan misteri kekuatan waktu dan ruang, memberinya sekilas misteri, jadi sekarang dia ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat mencapai level ini sendiri. Hanya saja setelah berusaha keras untuk waktu yang lama, tidak ada hasil. Meskipun dia melihat sekilas misteri itu masih sama seperti sebelumnya. Karena kurangnya pencapaiannya dalam bidang ruang, tidak ada tanda-tanda kedua kekuatan itu akan menyatu. Dia dengan hati-hati mengingat perasaannya saat itu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak dapat memadukan kedua kekuatan ini. Tampaknya itu bukan hanya karena pencapaianku yang tidak memadai dalam bidang ruang, tetapi juga karena garis keturunanku. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas menghampirinya. Dia sudah dekat dengannya dalam sekejap mata. Dia mengangkat matanya dan mengendurkan alisnya. Zhu Yin memperhatikan sesuatu, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok yang mengesankan berdiri di depannya. Dia mengenalinya sebagai penguasa naga dan dengan cepat memberi hormat. Namun, Long Zun mengangkat tangannya dan menekannya sedikit, menunjukkan bahwa dia bisa duduk saja. Zhu Yin berkata, Long Zun, mengapa kamu di sini? Long Zun berkata, Tuan Phoenix memberitahuku bahwa kamu tidak sengaja jatuh ke koridor ruang. Sebelum dia keluar, kamu kembali. Aku datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Jika itu adalah klan naga lain, dia tidak akan begitu gugup, tetapi bagaimanapun juga, Zhu Yin adalah kandidat untuk penguasa naga berikutnya, jadi tentu saja dia lebih peduli. Zhu Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang serius. Pengalaman ini tidak ada kejadian penting. Pada akhirnya, tetua Huang Jiuyin yang membawa kita keluar. Kita, Long Zun curiga, bukankah kamu satu-satunya yang dalam bahaya? Master Phoenix hanya mengatakan bahwa Zhu Yin telah jatuh ke koridor luar angkasa sebelumnya, tetapi tidak menyebutkan orang kedua. Zhu Yin tidak bisa tidak memikirkan penampilan Luye, mengangguk dan berkata, ada juga orang asing dari klan Phoenix. Long Zun tidak dapat menahan rasa terkejutnya, kapan klan Feng memiliki orang asing lagi. Ini sungguh aneh. Namun, itu hanya aneh. Dia tidak banyak bertanya tentang urusan klan Feng, dan menatap Zhu Yin dengan khawatir. Yiner, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Memang baik-baik saja. Itu bagus. Long Zun merasa lega dan berkata, saya melihat kamu baru saja berlatih kekuatan ruang dan waktu. Apakah kamu memperoleh sesuatu? Zhu Yin menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit sedih, saya tidak dapat menggabungkan kedua kekuatan ini seperti kakak senior Lu, yang mengecewakan Long Zun. Long Zun tertawa, tidak ada yang namanya mengecewakan. Prestasimu dalam hal ruang. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi lurus, apa yang kamu katakan tentang kakak senior Lu tadi? Zhu Yin berkedip dan kemudian berkata, ada seorang kakak senior Lu yang menggunakan beberapa cara untuk menggabungkan kekuatan ruangnya sendiri dengan kekuatan urutan waktuku dan mengembangkannya menjadi kekuatan ruang dan waktu. Long Zun tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, kakak senior Lu, apakah itu orang luar dari klan Phoenix yang baru saja kau sebutkan? Dialah yang berhasil lolos dengan selamat dari koridor ruang angkasa kali ini, berkat kakak senior Lu. Suami siapa dia? Itu milik kakak Suyan. Long Zun tidak menyadari bahwa wajah Zhu Yin tampak tidak wajar ketika dia mengatakan ini.
Dia lebih peduli tentang hal lain. Yiner, ceritakan dengan saksama bagaimana dia melakukan ini dan bagaimana dia melakukannya. Bisakah kau memastikan bahwa itu adalah kekuatan ruang dan waktu? Zhu Yindang menceritakan kisah pertemuan terakhirnya dengan binatang hampa di koridor ruang angkasa, dan kemudian dia menemukan bahwa Long Zun mendengarkan dengan sangat serius. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia belum pernah melihat Long Zun seserius ini sejak dia masih kecil. Ini membuatnya samar-samar merasa bahwa Long Zun menganggap masalah ini sangat serius. Berpikir kembali dengan saksama, Long Zun selalu mementingkan kekuatan ruang dan waktu, jadi dia bekerja keras untuk mempraktikkan jalan ruang. Klan Phoenix juga membuka pintu untuk memfasilitasi ini. Setengah jam kemudian, Long Zun berusaha sekuat tenaga untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Zhu Yin dan pergi dengan tergesa-gesa. Di Taichu Wutong, di sarang Phoenix milik Master Phoenix, dia menghela nafas sedikit, ekspresinya tampak sedikit khawatir. Tanpa dia baru saja kembali dari koridor luar angkasa dan mengetahui bahwa dua orang kecil yang terperangkap di dalamnya telah melarikan diri. Ketika dia ingin pergi ke Su Yan untuk melihat situasinya, dia menemukan bahwa Su Yan telah menyegel sarang Phoenix-nya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai Master Phoenix, dia memiliki kemampuan untuk membuka paksa sarang Phoenix dan menerobos masuk, tetapi dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui mengapa Su Yan menyegel sarang Phoenix miliknya. Itu tidak lebih dari dua orang muda yang sedang bercinta di sarang burung Phoenix. Bagaimana mungkin dia terganggu oleh hal seperti ini? Dia hanya bisa menunggu. Bagaimanapun, apa yang terjadi kali ini disebabkan oleh Taichu Wutong. Karena Lu Ye adalah orang asing dan setengah dari klan Phoenix, dia harus mengungkapkan kekhawatirannya apapun yang terjadi. Selain itu, hanya karena Lu Ye dan Zhu Yin tulang-tulang leluhur itu ditemukan kembali. Ini dianggap sebagai pencapaian besar, dan klan Feng harus menunjukkan rasa hormat. Tetapi dia tidak dapat menjelaskan alasannya, dia hanya sedikit marah. Tepat saat dia merasa tidak senang, sebuah riak muncul di depannya, dan bayangan penguasa naga keluar darinya. Dia meliriknya dengan marah, dan kemudian terkejut, ada apa? Long Zun sebenarnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Sesuatu yang besar terjadi, suara Long Zun serius. Penguasa Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, sebaiknya kamu tidak berbicara omong kosong, kalau tidak aku akan pergi dan membalikkan perangkapmu sekarang juga dan memukuli semua istri dan selirmu. Orang luar hanya menganggap Long Zun sebagai orang luar. Padahal, hanya Master Phoenix yang tahu bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat buruk dan suka menggoda orang. Bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa Yiner jatuh ke koridor angkasa bersama pria asing dari suku Phoenixmu? Kata Long Zun. Wajah Master Phoenix berubah dingin, apakah dia melakukan sesuatu yang menyinggung Yiner di dalam? Tidak heran dia berpikir begitu, terutama karena ekspresi Long Zun terlalu serius. Dia baru saja meminta Long Zun untuk melihat situasi Zhu Yin, dan Long Zun berbalik dan mencarinya. Ini tidak diragukan lagi adalah kerugian Yiner, dan itu adalah kesalahan besar. Defisit. Tidak heran Yiner pergi terburu-buru tanpa menunggunya kembali. Kudengar saat dia pergi, Yiner tampak tidak nyaman. Dan bocah nakal bernama Lu itu, yang baru saja kembali dari bahaya dan berpikir untuk melakukan apapun yang salah, pasti telah mendorong Yaner untuk menyegel sarang Phoenix-nya. Yaner yang malang seharusnya tidak tahu tentang masalah ini. Aku akan membunuhnya sekarang. Master Phoenix sangat marah. Bagaimana mungkin orang yang tidak berperasaan seperti itu layak untuk Su Yan? Siapa yang akan kau bunuh? Long Zun bingung dan tidak bisa mengerti mengapa Phoenix Master tiba-tiba menjadi begitu marah. Namun, sekali lagi, Phoenix Master selalu menjadi orang yang pemarah. Kau pikir-pikir, dia tidak melakukan apapun yang menyinggung Yiner. Hanya saja aku baru tahu dari Yiner bahwa orang luar klan Fengmu benar-benar dapat mengerahkan kekuatan waktu dan ruang. Long Zun menjelaskan dengan cepat. Phoenix Lord terkejut, kekuatan waktu dan ruang. Hanya dia, apakah kamu salah? Dia baru saja memberikan metode untuk memadatkan benih tahu kepada Lu Ye beberapa hari yang lalu, jadi bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan waktu dan ruang? Dia dan Long Zun telah bekerja sama selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih belum memiliki banyak petunjuk. Baik kekuatan ruang maupun kekuatan waktu adalah kekuatan yang sangat misterius. Karena garis keturunan mereka, klan naga dan Phoenix terlahir dengan kemampuan untuk mempraktikkan salah satunya. Namun, justru karena garis keturunan mereka, bahkan jika mereka termasuk dalam 10 besar yang terkuat di dunia batin. Jika tidak ada cara untuk menggabungkan kekuatan satu sama lain. Kelahiran Zhu Yin jelas merupakan anugerah. Long Zun pernah merasa bahwa Zhu Yin akan dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukannya dan Master Phoenix suatu hari nanti. Tetapi hari ini dia akhirnya mengerti bahwa Zhu Yin juga tidak dapat melakukan ini. Dia dapat mengerahkan kekuatan tertentu sendirian, tetapi dia tidak dapat menggabungkan kedua kekuatan itu bersama-sama. Karena dia adalah seekor naga. Ini adalah batasan garis keturunan yang tidak dapat dilakukan. Bab 2670 Pisau Luar Angkasa. Long Zun pernah merasa putus asa untuk ini, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar dari Zhu Yin hari ini bahwa seseorang di dunia ini telah mengerahkan kekuatan ruang dan waktu. Meskipun itu bukan metodenya sendiri, itu sangat mengejutkan. Ini adalah kekuatan yang telah dicari oleh klan naga dan Phoenix selama bertahun-tahun tanpa hasil, dan itu melibatkan rahasia klan naga. Inilah alasan mengapa dia sangat ingin menemukan Master Phoenix. Saya tidak salah. Saya telah bertanya kepada Yiner. Menurut deskripsi Yiner, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekuatan ruang dan waktu. Long Zun berkata dengan tegas. Phoenix Lord kehilangan akal sehatnya. Jika Long Zun dapat berbicara kepadanya dengan nada yang begitu yakin, dia pasti telah mengetahuinya dari Zhu Yin. Tetapi itu adalah kekuatan ruang dan waktu.
Bagaimana orang asing dapat melakukannya? Masih dalam waktu yang begitu singkat. Saya akan memintanya. Phoenix Master segera berbalik dan pergi mencari Lu Ye. Masalah ini terlalu penting. Bukan hanya tentang rahasia klan naga yang tidak diketahui siapapun, tetapi juga tentang hidup dan mati klan naga. Dia tidak bisa tidak bersikap ceroboh. Jadi dia harus melihatnya sendiri. Tunggu, Long Zun mengangkat tangannya untuk berhenti, jangan ganggu orang asing itu dulu. Phoenix Master menoleh dan menatap Long Zun dengan bingung, tetapi dia kembali sadar pada saat berikutnya dan mengangguk sedikit. Meskipun dia percaya pada penilaian Su Yan terhadap orang-orang, dan menilai dari situasi saat ini, anak laki-laki bernama Lu Ye memiliki karakter dan temperamen yang cukup baik, tetapi bagaimanapun juga, dia mengenal orang tetapi tidak mengenal wajah. Seperti apa temperamen sebenarnya dari pria asing ini? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Kekuatan waktu dan ruang melibatkan terlalu banyak hal. Jika dia menyadari pentingnya kekuatan ini, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan memiliki pikiran lain. Jika memang demikian, maka masalah ini tidak akan ada jalan keluarnya, dan mungkin baik klan naga maupun klan Phoenix akan ditekan. Pertama-tama, meskipun dilihat dari deskripsi Yiner, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekuatan waktu dan ruang, tetapi kamu dan aku masih harus memastikannya dengan mata kepala kita sendiri. Long Zun berbicara perlahan. Phoenix Master berkata, bagaimana kamu ingin memastikannya? Yiner memberitahuku situasi ketika mereka dalam bahaya, jadi selama kita mereproduksi adegan pada saat itu, kita bisa yakin. Phoenix Master mengerti, aku akan kembali ke koridor ruang angkasa dan mengambil beberapa binatang hampa. Long Zun berkata lagi, jangan lakukan ini dengan sengaja, jika tidak, bukan hanya orang asing itu yang akan curiga, tetapi bahkan Yiner akan merasa aneh. Mari kita tinggalkan saja di kota naga, upacara besar kota akan diadakan dalam beberapa hari. Tepat sekali. Biarkan Yiner mengundangnya untuk datang dan melihat-lihat, lalu kau dan aku akan membuat pengaturan rahasia. Baiklah, Phoenix Master mengangguk perlahan. Long Zun masih sangat bisa diandalkan saat dia serius. Keinginannya akan kekuatan waktu dan ruang jauh lebih kuat daripada keinginannya sendiri, tetapi meskipun begitu, dia menahannya setelah mendengar berita itu. Dengan urgensi seperti itu, kurasa aku sudah memikirkan semuanya dalam pikiranku. Kedua ahli top itu hanya mengobrol sebentar sebelum memutuskan sebuah rencana. Target rencana itu saat ini sedang berlatih dengan Su Yan, mencerna apa yang telah diperolehnya, dan kekuatan benih tahu ruang menjadi semakin kuat. Dalam latihan semacam ini, Su Yan juga memperoleh banyak hal. Kedua sosok itu saling menempel begitu erat hingga mereka terpisah setelah lebih dari 10 hari. Lu Ye merasa segar kembali dan wajah Su Yan memerah. Setengah hari kemudian, di luar rumah kayu di tepi danau, sosok Lu Ye melintas di langit. Setelah berlatih dengan Su Yan, teknik penyapu kekosongan menjadi lebih lancar dan mudah dilakukan. Jika dulu koridor ruang angkasa memiliki banyak kekurangan, sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Peningkatan seperti ini sangat besar. Dalam pertempuran sengit, teknik rahasia yang tidak terampil sering kali memiliki kekurangan besar, sehingga musuh memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dapat dikatakan bahwa dengan teknik penjarahan ruang angkasa di masa mendatang, Lu Ye tidak akan takut dikepung dalam arti sebenarnya, kecuali jika seseorang menggunakan cara untuk mengganggu ruang angkasa. Teknik penjarahan sederhana tidak dapat mencapai level ini. Tanpa kekuatan ruang angkasa yang dapat diandalkan, ada banyak jejak yang dapat dipahami dalam kinerja teknik penjarahan. Tentu saja, teknik rahasia ini tidak terkalahkan. Kerugian terbesarnya adalah jarak yang dapat ditempuhnya tidak cukup jauh, dan tidak dapat dibandingkan dengan teknik gerakan ruang angkasa. Dan selama sapuan seperti itu, pisau panjang di tangan Lu Ye juga menari dengan lembut, dan kekuatan ruang yang melekat pada bilahnya menyebabkan Lu Ye lewat, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dan tidak teratur. Berkat serangan pedang Fulingsin beberapa hari yang lalu, Lu Ye mendapat sedikit gambaran tentang rahasia klan Phoenix yang sudah di depan mata. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengubah pedang ini menjadi dua teknik pedang rahasia. Satu pedang dekat, satu pedang jauh. Ini mengharuskannya untuk terus mengayunkan pisau dan merasakan perasaan ruang yang diperpendek dan diregangkan, sehingga nalurinya dapat mengingat perasaan ini, sehingga dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Dan teknik rahasia memukul sapi. Singkatnya, perjalanan ke Feng Chao ini mencapai banyak hal dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya, itu tetaplah benih Tao ruang. Tanpa benih Tao, yang lainnya hanyalah bunga di bawah sinar bulan di cermin. Hanya dengan benih Tao ruang sebagai fondasinya, semua teknik rahasia ruang ini dapat dilakukan dengan sukses. Beberapa hari kemudian, Su Yan berdiri di sana dengan tenang di depan rumah kayu, menyaksikan dua sosok di udara saling terkait dan bertarung dengan sengit. Dibandingkan dengan saat Lu Ye berlatih sendiri, kekosongan menjadi lebih kacau. Di antara kedua sosok itu, selama konfrontasi, kekosongan terus-menerus pecah. Dua orang yang bertarung sama-sama menggunakan tangan kosong, yang satu adalah Lu Ye dan yang lainnya adalah saudara iparnya Su Yun. Lu Ye telah berlatih cukup lama beberapa hari yang lalu, dan dia selalu merasa ada yang kurang. Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi dan menyadari ada yang kurang. Dia kekurangan lawan yang dapat mengasah dirinya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk memasuki koridor ruang angkasa lagi. Dengan bantuan Su Yan, dia telah mencerna apa yang telah diperolehnya, dan tentu saja mendambakan lebih banyak benih Tao ruang untuk memperkuat dirinya. Tanpa diduga, Phoenix Master berkata bahwa situasi Tai Chu Wutong akhir-akhir ini berbeda, dan koridor ruang angkasa ditutup. Tanpa pilihan, Lu Ye hanya bisa mencari lawan sendiri. Saat ini, satu-satunya orang yang cocok untuk menjadi lawannya di klan Feng, selain Su Yan, adalah Su Yun. Karena dia tidak bisa bertarung dengan Su Yan, dia hanya bisa bekerja keras untuk Su Yun. Mendengar bahwa Lu Ye akan melawannya, Su Yun tidak sabar untuk bergegas.
Dia selalu ingat bahwa dia dikalahkan oleh Lu Ye. Sebagai klan Feng yang sombong dan arogan, tentu saja dia ingin membalas rasa malunya sebelumnya, kalau tidak. Aku tidak akan bergegas mencarinya ketika mendengar Lu Ye datang. Waktu itu dia dihalangi oleh Su Yan. Kali ini aku akhirnya bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Siapa sangka bahwa dalam konfrontasi ini, dia masih bukan tandingan. Yang membuatnya merasa lebih buruk adalah Lu Ye sengaja menggunakan kekuatan yang sama dengannya. Kekalahannya disebabkan oleh celah di jalur ruang angkasa. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima daripada kekalahannya terakhir kali. Terakhir kali, dia hanya kalah dari yang lain dalam hal kekuatan murni, tetapi kali ini dia dikalahkan oleh orang luar berdasarkan dasar-dasar klan Phoenix. Seorang anggota klan Phoenix benar-benar kalah dari seorang Wailang dalam pertempuran di jalur ruang angkasa. Kecuali Anda mengalaminya sendiri, Anda tidak akan pernah mempercayainya. Tidak ada lagi pertempuran. Su Yun meraung saat dia mundur. Lu Ye berhenti tanpa mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparnya, jadi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Monster macam apa kau ini? Su Yun menatapnya dengan ekspresi sedih dan marah. Lu Ye baru saja berlatih Taoisme dalam waktu yang singkat. Dia tahu tentang ini. Bagaimana dia bisa memiliki pencapaian yang mengerikan dalam Taoisme ini? Lu Ye tidak ingin kehilangan lawan ini, jadi dia berkata dengan menggoda, bagaimana kalau aku hanya menggunakan 80% dari kekuatanku? Ekspresi Su Yun berubah dari sedih dan marah menjadi malu. 70% tidak apa-apa. Lu Ye mundur selangkah lagi. Su Yun naik ke langit dan meraung, Lu Ye, aku mengingatmu, cepat atau lambat aku akan mengalahkanmu. Jangan pergi, 60% tidak apa-apa, kan? Lu Ye mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dia tidak bisa lebih rendah lagi. Jika dia menurunkan posisinya, dia pasti bukan tandingannya. Bagaimanapun juga, Su Yun adalah Phoenix berdarah murni. Tidak ada tanggapan, karena Su Yun telah bergegas keluar dari sarang Phoenix dan menghilang. Lu Ye menoleh untuk melihat Su Yan yang sedang menonton pertunjukan. Yang terakhir mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya. Lu Ye hendak menggelengkan kepalanya. Pencapaiannya saat ini dalam hal ruang melampaui Su Yan. Dia bisa menyerang Su Yun, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menyerang Su Yan? Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia menatap ke langit lagi, tersenyum dan berkata, bukankah ini akan kembali lagi? Pasti Su Yun tidak bisa menahan godaan dari apa yang baru saja dia katakan dan ingin mendapatkan kembali posisinya. Tetapi ketika sosok itu muncul di bidang penglihatan Lu Ye, dia menyadari bahwa itu bukan Su Yun. Yiner, Su Yan juga sedikit terkejut. Zu Yin tampak bingung, ada apa dengan saudara Su Yun? Dia tampak sangat dirugikan. Ketika dia datang tadi, dia bertemu dengan Su Yun yang sedang pergi. Dia memperhatikan bahwa mata orang lain itu merah dan dia mengabaikan percakapannya, membuat Su Yin bingung. Jangan pedulikan dia, Su Yan tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa saudara klan menderita kerugian di tangan Lu Ye. Mengapa saudari Yin ada di sini? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari cederamu? Ketika Zu Yin dan Lu Ye keluar dari koridor ruang angkasa tadi, dia ingin berbicara dengan Zu Yin Duo, tetapi sayangnya Zu Yin terluka saat itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia awalnya berencana untuk mengunjungi Long Cheng dalam beberapa hari, tetapi dia tidak ingin Zu Yin datang lebih dulu. Cederanya sudah lama sembuh. Saat Zu Yin berbicara, dia melirik Lu Ye di sampingnya dan mencoba membuat ekspresinya lebih alami. Dia telah melakukan beberapa persiapan psikologis untuk dirinya sendiri sebelum datang ke sini. Insiden antara dia dan Lu Ye hanyalah sebuah kecelakaan, dan mereka berdua tidak melakukan sesuatu yang memalukan, jadi tidak perlu terlihat terlalu bersalah. Kalau dipikir-pikir, kakak senior Lu tidak akan mengumumkan hal seperti itu sesuka hatinya, jadi selama dia tidak menyebutkannya, dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kakak, mungkinkah aku lupa bahwa upacara besar kota naga akan segera dimulai, dan aku diperintahkan untuk mengundang klan Phoenix untuk menghadiri upacara tersebut. Zu Yin menjelaskan, dan sosok penguasa naga muncul di benaknya. Hatiku penuh dengan keraguan. Karena upacara besar kota naga, Feng Chao tidak akan pernah absen, tetapi masalah ini selalu dikomunikasikan oleh para tetua dari kedua klan, tetapi dia tidak ingin penguasa naga menunjuknya sebagai pengundang hari ini untuk datang ke Feng Chao. Jika seperti ini saja, itu sudah cukup. Dia sekarang adalah seorang Hedao dan memang memiliki kualifikasi. Namun, sebelum Long Zun pergi, dia tampaknya sengaja atau tidak sengaja memintanya untuk mengundang adik perempuan yang dekat dengannya. Selain Su Yan, apakah dia memiliki saudara perempuan dekat lainnya? Dan bahkan jika dia tidak mengundangnya, Su Yan pasti tidak akan absen. Lagi pula, peristiwa ini hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.